Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhihi al ummah marzuqina bis sihhati was salamati was sa'adati war rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pemirsa TV One, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Akan bagaimana kehidupan bangsa kita, akan bagaimana hubungan, akan bagaimana kehidupan umat yang akan datang, itu tergantung daripada pemuda hari ini. Kalaulah kita melihat dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberdayakan pemuda-pemuda. Kita lihat dalam sejarah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberdayakan pemuda. Ada Sa'id bin Abi Waqqas, ada Zaid bin Sabit, dan lain sebagainya. Itu pemuda-pemuda di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit merupakan pemuda-pemuda yang diberdayakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membunuh Abu Jahal juga adalah seorang pemuda. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita berdayakan pemuda-pemuda kita. Apalagi melihat zaman situasi sekarang ini, generasi tunduk namanya. Dikit-dikit HP. Pemuda-pemudi kita, remaja-remaja kita kayaknya susah terlepas daripada yang namanya gadget. Ini berbahaya sebetulnya, merusak mata, merusak psikologi. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin menjauh. Di dalam Al-Quran bahkan ada kisah yang menceritakan tentang pemuda-pemuda yang cerdas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik kalau kita melihat kisahnya dalam kitab Fadailul Khamsah Minas Sihahis Sittah, juz 2, halaman 291 sampai halaman 300. Di situ kemudian diceritakan tentang bagaimana pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda-pemuda yang beriman. Ini kemudian dijelaskan dalam kitab tersebut, dan ini berkaitan dengan surah Al-Kahfi ayat 10, sebagaimana yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa suatu ketika datang pendeta Yahudi kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kedatangan beberapa pendeta tersebut untuk bertanya sesuatu hal yang mereka dapatkan dari Taurat, yang kemudian mereka ingin membenarkan atau mencocokkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Umar, engkau adalah pengganti Rasulullah, pengganti Muhammad setelah Abu Bakar. Maka wahai Umar, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bila mana engkau tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka jangan pernah lagi mengatakan bahwa Muhammad itu benar dan agama yang engkau bawa, agama Islam itu adalah agama yang benar." Maka kemudian Umar berkata, "Apakah yang ingin engkau tanyakan, wahai Pak Pendeta?" "Wahai Umar, yang pertama kami ingin bertanya, apakah yang menjadi
gembok langit? Apakah yang menjadi kunci langit? Itu yang pertama, wahai Umar. Yang kedua, wahai Umar, tolong ceritakan kepada kami tentang kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Jadi kuburan, tapi dia bisa berjalan dengan penghuninya. Yang ketiga, wahai Umar, tolong ceritakan kepada kami tentang makhluk yang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, akan tetapi dia bukan dari golongan jin dan juga bukan dari golongan manusia. Dan wahai Umar, tolong sebutkan makhluk yang berjalan di atas bumi, akan tetapi dia tidak dilahirkan oleh induknya. Jadi pertanyaan ini pertanyaan jebakan. Pertanyaan ini cukup membingungkan Khalifah Umar. Jadi kan orang nanya itu kan, ada orang nanya emang karena serius mau nanya, ada orang nanya karena emang ngetes, dan ada juga orang yang nanya karena ingin mencocokkan. Nah, Yahudi ini pertama dia ingin mencocokkan apa yang dia temukan di Taurat, kemudian juga seolah-olah ingin mengtes Khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi pertanyaan itu kemudian bagi Umar sulit untuk dijawab. Maka Khalifah Umar berkata, bukanlah suatu hal yang memalukan bagi Umar ketika tidak mampu menjawab apa yang Umar tidak ketahui. Jadi Umar ini bukan sok tahu, ya, nggak tahu tapi sok tahu. Maka kemudian pendeta Yahudi merasa girang, merasa bahagia. Wah, ini Umar kalah ini. Tapi kata Umar, mohon maaf, kalau di kalangan kami, teman-teman kami, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada yang bisa menjawab. Karena memang spesifikasi daripada sahabat itu kan beda-beda, ya. Umar beda, Abu Bakar beda, Utsman beda, Ali beda, dan sahabat-sahabat yang lain juga beda. Maka kemudian kata Yahudi, ya silakan, kalau memang ada ya silakan hadirkan ke sini. Maka Umar memanggil sahabat Salman Al-Farisi. Salman, tolong ke rumah Ali, sampaikan kepadanya bahwa Umar membutuhkanmu. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi datang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian mengatakan bahwa, ya Ali, tolonglah agama Allah. Ali berkata, kenapa? Ada apa Salman? Di sana itu ada pendeta-pendeta Yahudi yang kemudian pendeta Yahudi itu bertanya beberapa hal kepada Khalifah Umar bin Khattab, namun Khalifah Umar sulit untuk menjawab. Kata Ali, ya kalau begitu ayo kita berangkat. Ali mengambil burdanya, kemudian berangkat menuju kepada rumah Umar bin Khattab. Kemudian setelah Ali sampai, ada apa? Kata Ali. Begini Ali, kata Umar, ini ada bapak pendeta-pendeta Yahudi yang menanyakan beberapa hal, akan tetapi pertanyaan mereka itu engkaulah yang mampu menjawabnya, wahai Ali. Apa pertanyaannya?